hati-hatilah ya. Sama dukun-dukun ganti nama. Panggilnya Ustadz. Ganti kostum juga Ustaz ya? Panggilnya Tobi, pakai pecinya putih, iya nggak? Pakai baju koko, antara sorban, dipanggilnya ada yang dipanggil Kiai, ada yang dipanggil Habib, ada yang dipanggil Ustadz, macam-macam. Bismillah, Drabanian Stars. Sama sih, it's different. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbi ajmain amma ba'd. Brothers and sisters, gimana kabarnya? Alhamdulillah kembali, senang sekali kita bisa kembali berjumpa di sebuah obrolan ringan, menarik, namun penuh faedah dan ilmu di dalam program Drabanian Talk. Masya Allah. Dan Alhamdulillah kembali masih didampingi oleh Kang Reda, sehat Kang? Dan didampingi dengan Kang Alvin. Alhamdulillah, Masya Allah. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa bersama guru-guru kita. Alhamdulillah kita akan membahas masalah keseharian, ya. Fenomena dan juga hal-hal menarik yang bisa kita angkat bersama guru-guru kita. Dan Alhamdulillah kali ini telah hadir bersama kita kedua guru kita, Al-Ustadz Muhammad Halid Syakir Al-Syafidahullah Ta'ala dan Al-Ustadz Hamdi Al-Bakir Al-Syafidahullah Ta'ala. Sehat Ustadz ya? Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas kedatangan antum semua Ustadz. Terima kasih loh. Senang saya terus ditemani ya. Yes. Masya Allah. Karena kita butuh ilmu banget. Betul sekali. Kalau nggak ada Ustadz ngomongin kita kalau ngidul ya. Iya kayak siapa gitu. Baik, Kak Eda seperti biasa kita akan membahas keseharian kita dan nanti dari sesi kita akan mensupport kegiatan usaha kalian semua, Masya Allah. Punya UMKM betul. Atau ada jasa. Betul sekali. Jasa kita jarang ya, belum masuk jasa. Iya betul. Ayo masukin aja. Driver atau apa? Fadol. Masukin aja silakan. Kita akan mensupport RSSI meng-upload kamu semua. Syaratnya adalah cukup mengisi formulir yang kita siapkan. Iya. DM aja ya. Tapi mungkin kalau misalkan slow respon jangan. Betul, karena sehubungan. Jangan baper. Jangan baper, Masya Allah. Betul sekali. Karena peminatnya banyak, adminnya cuma sedikit. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak dan semoga Allah memberkati kita semua. Amin. Dan seperti biasa simak program ini di mana Kang Reda? Di YouTube, di Instagram dan di Spotify. Betul sekali. Dan jangan lupa sebarkan sekiranya mendapatkan manfaat ya. Masya Allah. Baik, Al-Ustadz mohon izin Kang Reda. Yes. Kita akan membahas nih permasalahan keseharian. Tapi ini sangat penting untuk dibahas. Banget Kang Alvin. Banget. Ini utama banget yang harus dibahas. Betul. Mungkin sedikit highlight bahasan musik kemarin tuh wow banget ya. Oh iya. Masya Allah. Bahas musik kita tuh sampai betul. Sampai 4 episode ya. Ini jauh lebih penting. Jauh lebih berbahaya. Betul, berbahaya. Betul sekali. Kata siapa itu? Kata siapa? Jadi sebuah keseharian kita sudah dianggap biasa, sudah mengakar, bahkan dianggap budaya. Dan sekarang ada support dari ormas. Support dari ormas, organisasi kemasyarakatan, partai juga. Serem ya. Serem sekali Ustaz. Kita akan membahas. Allah Ustaz. Kaidah kita akan membahas tentang fenomena Mbah Dukun. Masya Allah. Ada Mbah Dukun. Jadi gimana nih Ustaz? Ustaz mohon izin mengawali diskusi kita. Kita akan angkat beberapa fakta yang terjadi. Banyak banget, tapi kita akan coba angkat sekilas saja. Mungkin akan muncul di layar teman-teman. Ustaz, yang dulu dukun tuh ngumpet jauh ya kan Ustaz, masuk hutan, turun jurang, turun dikit, mojok pinggir kali, Masya Allah. Ada gua Ustaz situ ya kan, dukun di sana. Kalau sekarang tuh lebih mendekat ke kita. Ada di layar kaca, ada di IG, handphone, ada di YouTube. Sekarang ini Masya Allah sudah mendirikan organisasi profesi. Masya Allah. Bentar lagi tuh ada ujian sertifikasinya mungkin ya. Allahualam, Masya Allah. Tetapi mereka sudah memiliki organisasi profesi dengan visi utama adalah memasyarakatkan santet. Masya Allah. Jadi orang biasa main santet-santetan. Ya gitu, ini menarik Allah Ustaz. Ya, ini musibah Ustaz. Kemudian jangan salah katanya. Jadi persatuan dukun Nusantara ini adalah bukan kumpulan dukun untuk menyakiti orang lain, bukan. Oh bukan. Tapi ini sebagai solusi
dan membantu dalam menghadapi permasalahan yang tak kasat mata. Ajib. Kok jadi ngiklanin gue ya Allah. Aduh, ngomongin. Enggak ini. Disclaimer ya, ini cuma membacakan fakta aja. Kemudian juga ya bagaimana sempat kemarin viral ya, Masya Allah. Akan ada festival Dukun Nusantara, tetapi Alhamdulillah telah dibatalkan. Alhamdulillah. Dibatalkan bukan karena tahu dosanya, bukan. Karena gonjang ganjing aja, nggak jadi. Ditunda sementara Kak Eda. Kemudian juga, karena mau bacain kok jadi saya bacanya. Deg-degan tuh, Kang. Kemudian juga ini Ustaz. Jadi ada salah seorang tokoh agama, Ustaz, mirisnya adalah menyampaikan bahwa jangan menganggap bahwa santet itu seperti sihir. Santet itu seperti sihir. Santet, jadi nggak semua santet itu sihir. Tidak ada kebaikannya gitu ya. Betul. Jadi menurut dia santet kan? itu merupakan ada pengasihan. Nah, itu dia. Bisa juga pelet kali ya pengasihan. Dan ada bahasa Islaminya mahabbah. Aji. Langsung halal gara-gara dana mahabbah. Kemudian dan kalau sihir itu ilmu hitam katanya. Kalau ini kan putih. Ilmu ya itulah menurut beliau. Kemudian juga bagaimana Ustaz ini Allah musta'an. Itu tadi dibilang apa? Santet itu nggak mesti ada sihir atau keburukan. Betul. Jadi di Wikipedia santet adalah upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh. Itu mungkin tahun berapa tuh Ustaz? Langsung dibantah lah Wikipedia. Itu tahun berapa di sini baru? Belum update kali ya? Masya Allah, ini milenial Ustaz. Kayaknya yang mengatakan itu yang belum update. Iya Ustaz. Kemudian juga jadi tolong dihargai bahwasanya jangan mudah mengatakan dukun itu sesat. Ya. Ini klarifikasi dari tokoh, bahkan dari partai Ustaz, mengklarifikasi bahwa jangan mudah menyatakan bahwa dukun itu sesat. Bukankah ilmu tabib, ruqyah, raja, nujum itu juga dikenal dalam Islam dan itu masuk dalam bagian budaya kita Indonesia. Kemudian juga negara kita memberikan hak kok dalam mengutarakan pendapat gitu kan. Jadi polisi nggak usah bertindak berlebihan dalam menghalangi mereka. Toh polisi juga banyak yang mendukun, klaim dan sebagainya. Tapi walhasil Ustaz, jadi bagaimana yang dulu tuh mungkin tersembunyi Ustaz ya. Bagaimana sekarang tuh jadi kok kayak terang-terangan gitu kan. Kayak menyatakan bahkan informasi terakhir dibutuhkan ya. Kareda, di bulan Maret akan ada seminar internasional Kareda. Dengan bahasan seminar internasional dengan tema dukun dan perdamaian dunia. Muncul kan posternya, ya kan, Masya Allah dengan pembicara ya walhasil yang banyak lah ya, Insya Allah Ustaz. Cuman sedihnya adalah sahabat-sahabat muslim kita juga jadi pembicara, kemudian juga dukunnya dihadirkan dan sebagainya. Cuman ala kulli hal Ustaz, ini fenomena terjadi gitu ya, fenomena terjadi. Nah ini ingin kita bahas sebetulnya, Kak Reda. Ustaz, terkait tadi fenomena itu sudah muncul, bagaimana sih Ustaz pandangan Islam sesungguhnya tentang terkait perdukunan Ustaz? Kami persilakan Ustaz. Ustaz Hamdi. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Kalau kita bicara tentang masalah ini masalah perdukunan, sihir dan lain sebagainya, maka kita dapatkan bahwa fenomena ini sudah ada semenjak sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika Nabi SAW diutus, Nabi SAW menemui fenomena seperti ini. Ada di situ perdukunan, sihir, ruqyah, dan lain sebagainya, jampi-jampi. Maka coba kita lihat di zaman Nabi SAW itu ada banyak istilah untuk mereka orang-orang yang menjadi praktisi dalam dunia perdukunan atau sihir. Di antaranya adalah al-kahin, kemudian al-arraf, as-sahir, ar-rammal, al-munajjim. Ini adalah nama-nama untuk mereka yang berkecimpung dalam dunia sihir dan perdukunan. Disebutkan oleh para ulama bahwa al-kahin, kalau arti bahasa Indonesia adalah dukun, itu diartikan bahwa dia adalah orang yang mengaku bisa memberitahu tentang hal yang gaib di masa depan. Itu al-kahin. Kalau al-arraf, dia mengaku mengetahui hal yang gaib di masa yang telah lalu. Jadi kalau ada barang yang hilang dan lain sebagainya, itu perginya ke al-arraf. Kemudian lagi as-sahir, tukang sihir yang biasa membuat buhul-buhul, kemudian
melakukan jampi-jampi dan seterusnya, ya, bisa menjadikan suami istri menjadi berpisah dan seterusnya, itu sahir. Kemudian ar-rammal itu orang yang mengaku mengetahui hal yang gaib, dan ar-rammal ini dalam bahasa Arab, ya, dari kata-kata ar-ramal. Ramal itu artinya pasir, ya, sehingga metodenya itu pakai pasir. Kadang di atas pasir dikasih garis-garis sama dia, gambar-gambar dan lain sebagainya. Kemudian dihapuskan garis-garisnya misalnya, kemudian yang tersisa itu menunjukkan apa, menunjukkan masa depan dan lain sebagainya. Itu ar-ramal. Kemudian lagi al-munajjim. Ya, munajjim ini atau ahli nujum biasa disebutnya, mereka meramal sesuatu berdasarkan bintang-bintang. Ya. Sehingga ini semua diingkari oleh Islam, diingkari oleh Nabi SAW. Ya, kenapa demikian? Karena melihat dari substansinya. Ya, jadi kita jangan sampai kita kemudian tertipu dengan nama-nama. Ya, jadi bisa kita lihat di zaman Nabi ada banyak nama untuk mereka, tapi Nabi SAW mengingkari seluruhnya. Ya, kenapa diingkari? Karena ada beberapa kesalahan yang mereka lakukan. Yang pertama, dan ini yang paling fatal, adalah mengaku mengetahui ilmu gaib. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml ayat 65, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illallah." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya tidak ada yang mengetahui hal yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Ya, ayat ini sangat tegas menjelaskan bahwa hanya Allah Azza wa Jal, Tuhan kita, Rabb kita, yang mengetahui ilmu gaib. Nggak ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wewenang untuk mengetahui yang gaib. Ya. Oleh karena itu, dalam surat Luqman ayat 34, Nabi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa saja ilmu gaib yang hanya diketahui oleh Allah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Mafatihul ghaibi khamsun." Kunci perkara gaib itu ada 5. Kemudian Nabi membaca surat Luqman ayat 34 ini. Apa kata Allah Azza wa Jal? Coba untuk perhatikan baik-baik. Yang pertama, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah mengetahui ilmu tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha. Dan Allah menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang akan terjadi di keesokan hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Antum perhatikan, kata Nabi tentang 5 perkara ini adalah mafatihul ghaib, kunci perkara gaib. Kata para ulama, maksudnya adalah 5 hal ini nggak mungkin bisa diketahui oleh siapapun. Ya, baik itu kapan hari kiamat. Kan kita suka denger tuh, kiamat tahun sekian, tahun sekian. Ini terus, Allah yang mengatakan, Allah ya akhi, Allah yang mengatakan, cuma Allah yang tahu. Kemudian yang menurunkan hujan, kata Allah hanya Allah. Kemudian ada orang yang mengaku bahwa dia bisa menurunkan hujan, bisa menahan hujan. Ya akhi, Allah yang mengatakan bahwa hanya Allah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, begitu juga apa yang ada di dalam rahim. Ya. Wa ma tadri nafsun ma taksibu ghada, begitu juga apa yang akan terjadi keesokan hari. Itu semua hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Begitu juga tempat di mana orang itu akan mati. Ya, maka hal-hal gaib seperti ini mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada dalam surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi wasyahadah." Allah adalah Maha mengetahui tentang yang gaib dan yang terlihat. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Kata Allah, Allah tidak akan menampakkan yang gaib kepada siapapun. Allahu Akbar. Illa man irtadahu min rasul. Kecuali, kata Allah, yang memiliki 2 sifat. Man irtadahu, orang yang diridhoi oleh Allah, min rasul, dari kalangan rasul. Ya Allah. Nabi Muhammad terkadang dikasih tahu sama Allah, nanti di akhir zaman akan terjadi seperti ini, dan seterusnya. Di alam kubur terjadi seperti ini, dan seterusnya. Di hari kiamat ada surga dan ada neraka. Nabi SAW diberitahukan oleh Allah, kemudian Nabi memberitahukan kepada kita. Kenapa? Karena Nabi diridhoi dan dia Rasul. Gak ada lagi yang bisa kecuali dengan 2 sifat ini. Jadi orang-orang yang mengaku bahwa dia mengetahui ilmu gaib,
itu semuanya dusta. Ya. Dan para ulama berijma, kesepakatan para ulama bahwa orang yang mengaku mengetahui ilmu yang gaib, dia jatuh ke dalam kekufuran. Kenapa? Karena dia telah mengaku sesuatu yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah kesalahan pertama. Ya, bahwa mereka mengaku apa? Mengetahui ilmu gaib. Kemudian yang kedua adalah meminta pertolongan kepada jin. Ini kesalahan fatal yang kedua. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 128. Ayat ini adalah dalil yang menjelaskan terlarangnya seorang manusia meminta pertolongan kepada jin atau saling memberi manfaat kepada jin. Karena belakangan banyak orang yang kemudian mencoba-coba untuk berhubungan sama jin, minta tolong sama jin. Menikah dengan jin. Menikah ada juga? Ada. Karena belum tahu ini. Viral. Al-muhim intinya, ini adalah ayat yang mengharamkan hal tersebut. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perhatikan baik-baik ayatnya ikhwan dan akhwat sekalian. Wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istaktsartum minal ins. Dan ingatlah hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya, manusia dan jin. Kemudian Allah berfirman kepada jin, wahai golongan jin, sesungguhnya kalian telah banyak menyesatkan manusia. Wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami saling memberi kesenangan dengan bangsa jin. Memberi kesenangan. Apa maksud kesenangan di sini? Maksudnya adalah si jin mendapatkan pujian-pujian, mendapat sanjungan, mendapat penghormatan, dan manusia mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ya, saling memberikan kesenangan. Kemudian kata manusia ini, dan sekarang kami telah sampai kepada waktu yang telah engkau tentukan bagi kami. Maksudnya sekarang udah hari kiamat dan kita sudah di akhirat gitu kan. Kemudian Allah berfirman, kata Allah apa? Qalan naru maswakum khalidina fiha illa ma sya Allah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, neraka itulah tempat tinggal kalian semua. Dan kalian kekal di dalamnya kecuali kalau Allah yang menghendaki. Sehingga ini kesalahan fatal kedua, yaitu meminta pertolongan kepada jin. Dan juga dalam surat Al-Jin, ya, dalam ayat 6 Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas menyebutkan kisah seorang jin yang masuk Islam dengan mengatakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang lelaki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari bangsa jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Lihat, manusia minta perlindungan dari jin, ternyata manusia ini makin terperosok ke dalam kemaksiatan, dosa, dan kesalahan-kesalahan. Ya, sehingga ini adalah dua kesalahan fatal yang biasanya terjatuh, yang biasanya jatuh di dalamnya orang-orang yang berkecimpung dalam dunia ini. Ya, jadi yang pertama mengaku ilmu gaib, dan yang kedua apa tadi? Minta tolong pada jin. Minta tolong pada jin. Ya, apalagi kalau kemudian ditambah dengan perkara-perkara mungkar yang lain, seperti menyembelih untuk selain Allah. Allahu Akbar. Dan Nabi SAW mengatakan, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah akan melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Nah, itu ditambah lagi laknat kalau dia menyembelih untuk selain Allah. Ya, potong ayam, potong kambing, kerbau, dan lain sebagainya untuk selain Allah. Ya, kemudian kalau ditambah lagi dengan jimat dan lain sebagainya, ya, ini pembahasannya bakal panjang ya. Masya Allah. Jadi intinya adalah kita sekarang menghukumi sesuatu berdasarkan substansinya. Ya, jadi kita lihat prakteknya seperti apa. Kalau prakteknya seperti ini, maka hukumnya jatuh. Ada dua hal tadi tuh. Dua hal tadi, ya, apalagi ditambah dengan hal-hal yang lain tadi, maka itu akan hukumnya sudah jelas sebagaimana yang tadi dipaparkan. Seperti itu. Barik. Mendengarkan tadi menyembelih selain Allah tuh ada pernah dengar sedikit ini. Kalau di Indonesia tuh kalau ada katakan di sana ada yang berzina, orang buru-buru langsung nyerbu gitu kan tempat lokasi tersebut. Tapi kalau di sana ada yang menyembelih ayam di kuburan, tapi orang lain biasa aja.
Padahal Masya Allah Syirik ya. syirikannya harusnya yang harus diserbu harus itu Ustaz. Kita mau bikin gedung. Enggak diserbu juga sih. Kayak orang mau bikin gedung tapi mesti Kemungkaran dipotong. lebih besar pasti. Iya. Betul. Allahu Akbar. Masya Dan juga Buang tadi sial. dikatakan dukun tuh nggak semuanya sesat gitu kan. Yang dikatakan tadi salah satu Iya. Masya Allah. yang dikaitkan dengan ada juga dukun Nujum, perbintangan. tapi memang juga kan di Indonesia kan ada yang dukunnya ya dukun sekedar dukun beranak ya, Ustaz. Dukun beranak, dukun pijat, dukun patah tulang. Ya kan? Jadi seakan-akan tuh apakah ini disamakan dengan hukumnya tersebut gitu Ustaz? Satu. Kalau pertanyaannya adalah dukun beranak, dukun pijat, dan dukun-dukun yang lainnya. Pertama sih kalau kita seperti yang udah dipaparkan tadi ya. Kalau kita ingin menentukan suatu hal itu boleh atau tidaknya, maka kita lihat substansinya apa nih. Ya, dia prakteknya seperti apa. Kalau kita tahu prakteknya itu ada ilmu apa, dia mengklaim dirinya mengetahui ilmu gaib, ya, maka ini kayak dukun biasa gitu loh, kayak dukun yang tadi yang dipaparkan. Tapi kalau dikatakan bahwa dukun beranak tuh kerjanya sama bidan, Ya betul. gitu kan. Kalau seperti ini makanya nggak haram sebenarnya, nggak haram gitu loh. Justru membantu orang, bagus. Membantu orang. Dukun patah juga begitu, ya. Kadang-kadang patahnya di sini digini-giniin doang nih. Disentuh enggak apa enggak ntar baik. Nah itu Ini gimana ceritanya nih kayak begini? kalau dibetot-betot masih Nah iya, itu ketahuan lah. Maksudnya betul-betul tuh dia ada pengobatan benerannya gitu loh. Nah, al-muhim, jadi kita lihat memang prakteknya seperti apa. Dan memang nih kalimat-kalimat dukun ini konotasi-konotasi yang ya buruk lah. Negatif, Ya. Memang sebaiknya dihindari aja, jadi kita nggak bingung. Ya. Jadi kita nggak ada rasa was-was. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan untuk orang-orang mukmin nggak mengatakan kalimat ra'ina. Ra'ina itu ajarkanlah kami atau fahamilah kami. Karena kalimat ra'ina ini dipakai juga sama orang Yahudi yang maksudnya berbeda. Maksud orang Yahudi kalau ngomong ra'ina itu adalah mengejek Nabi SAW. Jadi orang-orang Yahudi kalau diperintahkan sama Nabi SAW, mereka mengatakan wasma' ghaira musma'in wa ra'ina, kata dia. Wa ra'ina, kami mencelamu gitu loh. Nah makanya pada saat orang Yahudi pakai kalimat ra'ina untuk mencela Nabi SAW dan orang Muslim pakai kalimat ra'ina untuk ketaatan kepada Nabi SAW, Allah menurunkan ayat mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina, wahai orang iman jangan ngomong ra'ina lagi. Masya Allah. Karena konotasinya nggak bagus. Orang Yahudi pakainya tuh jadi multitafsir nanti. Nah kalimat-kalimat seperti dukun dan lain sebagainya juga gitu. Iya sih. Sebenarnya pekerjaannya bagus gitu. Gara-gara pakai nama itu orang jadi was-was. Bahkan bisa kena akhirnya dia benar-benar jadi dukun lagi kan. Bingung juga kan. Begitu juga sebaliknya. Kalau pekerjaan ente nggak benar, ya udah khalik namanya juga nggak benar aja. Kalau pekerjaan ente nggak benar, namanya jangan dirubah-rubah. Masyarakat kadang suka merubah sebuah perkara yang nggak benar, namanya dibagusin agar perkara ini menjadi ringan. guru spiritual. Guru spiritual lah, ya. Para nggak normal, dibilang paranormal ya, akhi subhanallah. Lah kita apa? Kalau mereka paranormal kita apa? Kita para nggak normal kan nggak mungkin. Terus riba jadi bunga, subhanallah. Wanita tuna susila. Iya. Masya Allah. Tuna susila apa betul? Pelacur Ustaz ya? Pelacur. Kan kalau dibilang lu pelacur ya, nggak mau dia, maunya tuna susila. Jadi kayak ringan gitu. Nah, ini nggak boleh sebenarnya dalam Islam gitu loh. Biarkan maksiat itu besar sebagaimana yang telah Allah Subhanahu Wa Taala besarkan gitu kan. Nah makanya di sini juga menggariskan, maksudnya hati-hatilah, ya, sama dukun-dukun ganti nama, panggilnya Ustadz, Jadi kostum juga Ustaz ya? panggilnya Tobib, pakai pecinya putih, iya nggak, pakai baju koko, antara sorban, dipanggilnya ada yang dipanggil Kiai, ada yang dipanggil Habib, ada yang dipanggil Ustadz, macam-macam. Tapi giliran urusan orang-orang datang ke dia, bukan Ustadz gitu loh. Kalau Ustadz kan kasih ayat, kasih hadis, ya kan? Ya. Ini perkataan Allah, ini perkataan Rasul, ini perkataan sahabat. Kalau dia enggak. Begitu orang yang datang, siapa nama ibu Anda? Lah kok urusannya apa nih? Ciri itu ya. Ciri-cirinya emang para dukun tuh kayak gitu. Nanyain tempat lahirnya di mana, tanggal berapa, hari ibunya lahir. siapa, hari lahir, ya. Atau dia suka mengambil sesuatu yang biasa dipakai untuk oleh pasien misalnya. Betul. Sepatunya minta dong. Nanti dari sepatunya itu diobatin apa sakitnya, ya. Dan macam-macam ya, suka nulis-nulis jimat-jimat, rajah-rajah. Tulisannya sih emang ada Allah-Allahnya, Iya, ya.
Terus ini pegang, taruh di dompet. Kalau mau masuk kamar mandi, jangan diikutin masuk, nggak boleh. Masya Allah. Yuk, kayaknya apa ya? Padahal ya jimat-jimat juga ya. Ada kalimat Allahnya, tapi kalimat nggak jelasnya lebih banyak. Jampi-jampinya lebih banyak ya. Atau tadi tuh nyuruh pasien untuk menyembelih seekor binatang, misalnya ayam. Ayamnya mesti hitam, tapi nanti disembelihnya jangan sampai ada yang lihat. Betul. Ya, dan syarat-syarat macam-macam. Ini semua indikasi yang mengatakan bahwa orang ini nih bukan ustadz. Allahu Akbar. Orang ini dukun. Ya, betul. Ya, ustadz dari zaman dulu Rasulullah SAW tuh ustadz tuh. Itu ustadznya ustadz Rasul alaihi salatu wassalam. Enggak pernah kayak nanyain nama ibunya, lahirnya di mana, enggak. Rasulullah SAW ada orang sakit, Rasulullah SAW baca muawwidzatain. Baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya. Ada orang datang sakit, Rasulullah SAW mengatakan pegang di tempat yang sakitnya bismillah, 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 a'udzubillahi bi'izzatihi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Diajarin doa-doa oleh Rasulullah SAW. Lah ini kok nanya sepatu pasien lah, ini itu, ini indikasi yang sebaliknya. Dengan dikemas bahasa ini syariat. Apa? Ikhtiar katanya Ustaz. Ini ikhtiar. Semua dibangun di atas Islam, ya, di atas bahasa Arab, kemudian akhirnya jadi halal. Ya, ilmunya juga ganti, bukan ilmu hitam, ilmu putih. Kalau pakai peci putih, ilmu putih, peci hitam. Episode berikutnya, insya Allah. Contoh misalnya yang paling mudah, mungkin Alkmenias, horoskop bintang-bintang. Ih, kok kayak pas ya? Gitu kan. Atau nyari barang hilang, datang ke Bapak Anu, misalnya. Ketemu. Di Indonesia ya, pada umumnya tuh sering kita dengar tuh kayak ada kesurupan massal. Ya. Nggak 1-2, cuma seluruh sekolahnya tuh kadang-kadang kesurupan massal. Ini kan bingung, orang bingung nih mau kemana nih, harus kemana nih. Akhirnya dicarilah orang paranormal, orang pintar. Kadang-kadang anak muda kan juga yang main kartu gitu kan, yang dia tarot. Tarot. Dia bukan dukun, dia cuman kayak iseng-isengan aja atau lagi ngetren-ngetrennya, tapi kan itu masuk ke dalam hal maksudnya seperti itu ya. Iya. Itu sih kalau dari sisi perspektif si dukunnya, San. Bagaimanakah cara bertobatnya? Kalau misalkan nih, taruhlah kita atau netizen biasa tuh niat zodiak atau datang ke datang ke dukun, ya kan? atau Barang hilang datang. Atau nanti kayaknya punya bisnis, kayaknya datang gini supaya bisnisnya. Pernah melakukan hal seperti itu. Dan tahu nih San, cara bertobatnya. Iya gimana nih orang yang pasiennya lah. Wardrobe by Samase, it's different. F&B kali ini dari Fasos Indonesia. It good, it exciting.